Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpares dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2018, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring dalam Pembelajaran Gambar Teknik di kelas 10 jurusan Teknik Permesinan SMK YP Gajah Mada Palembang tahun ajaran 2021-2022. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah latar belakang. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan yang ingin segera digapai. Agar tujuan tersebut bisa terlaksana sesuai dengan keinginan ataukah justru tidak terlaksana sesuai dengan keinginan yang telah ditetapkan. Disebut efektif jika tujuan ataupun sasaran tercapai seperti yang telah ditentukan. Dalam pembelajaran langsung di sekolah pun biasanya sering mendapatkan masalah dalam pembelajaran berlangsung, sehingga dalam proses kegiatan pembelajaran daring yang masih baru ini akan terdapat masalah yang dihadapi oleh pengajar, peserta didik maupun sekolah. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, apakah pelaksanaan pembelajaran daring dalam pembelajaran gambar teknik terbukti efektif menurut pengajar di kelas 10 jurusan Teknik Permesinan SMK YP Gajah Mada Palembang tahun ajaran 2021-2022? Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran daring pada pembelajaran gambar teknik di kelas 10 jurusan Teknik Permesinan SMK YP Gajah Mada Palembang tahun ajaran 2021-2022? Yang ketiga, bidang apa saja yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan pembelajaran daring ini berjalan dengan baik? Oke, kita masuk dalam pengertian efektivitas pembelajaran. Yang pertama, menurut Iga Rosalina tahun 2012, efektivitas merupakan pencapaian tujuan yang ingin segera digapai. Agar tujuan tersebut bisa terlaksana sesuai dengan keinginan ataukah justru tidak terlaksana sesuai dengan keinginan yang telah ditetapkan. Disebut efektif jika tujuan ataupun sasaran tercapai seperti yang telah ditentukan. Yang kedua, menurut Rahmawati tahun 2015, efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan dari suatu proses kegiatan belajar mengajar yang menciptakan interaksi antara siswa dan siswa lainnya serta antara siswa dan guru dalam lingkungan wawasan agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Pengertian pembelajaran daring. Yang pertama, menurut Isman tahun 2016, pembelajaran daring merupakan penggunaan jaringan internet pada kegiatan proses belajar dan mengajar berlangsung. Yang selanjutnya, menurut Bilpakih dan Komarudin tahun 2015, pembelajaran daring adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar melalui jaringan internet agar dapat menjangkau pengetahuan yang luas. Pengertian gambar teknik. Yang pertama, menurut Sato dan Hartanto tahun 1986, gambar teknik adalah kode yang menyatakan maksud dari sebuah pikiran yang berbentuk gambar perihal suatu petunjuk, cara kerja, proses, konstruksi, skema, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut Maulani dan kawan-kawan tahun 2018, gambar teknik adalah gambar dasar yang berhubungan dengan gambar bangunan yang dipelajari. Pelajaran tersebut terdapat pada mata pelajaran gambar teknik. Fungsinya adalah sebagai keterampilan dasar dalam mengembangkan untuk membaca gambar. Oke, di samping ini adalah bagan kerangka berpikir yang dibuat peneliti untuk mempermudah dalam proses menjalankannya. Yang pertama, pembelajaran daring menggunakan media online selama COVID-19 ini. Pada COVID-19, kita lihat pembelajaran daring ini ada beberapa menggunakan aplikasi untuk media pembelajaran seperti Zoom Meeting dan WhatsApp Group. Dari aplikasi tersebut kita bisa melihat keefektifan bagi peserta didik. Dari keefektifan peserta didik, kita bisa menyimpulkan efektif tidaknya pembelajaran daring dalam pembelajaran gambar teknik. Oke, kita masuk dalam pengumpulan data. Pengumpulan data adalah suatu kegiatan pendukung saat proses kegiatan penelitian untuk mengetahui keberhasilan atau tidaknya suatu penelitian harus melakukan kegiatan pengumpulan data. Berikut adalah pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain
Yang pertama wawancara, yang kedua dokumentasi. Oke, ini adalah analisis datanya. Yang pertama mereduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga menerbitkan kesimpulan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.